Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari sebelum kita memasuki akan kehidupan kita pada hari ini, kita akan mengawali dengan persekutuan doa pada pagi hari ini. Mari kita mengawali dengan memuji Tuhan di dalam pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 258, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari saudara-saudara kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh mendapatkan kesempatan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang tak dapat kami hitung satu persatu. Bapa dalam surga, kami juga mau mengakui dengan menyesal dan malu atas dosa dan kesalahan kami yang masih sering kali kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, yang sudah mendukakan hati Tuhan, yang sudah merugikan orang lain, bahkan kami sudah mencelakakan diri kami sendiri. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami. Bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kuasailah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan benar. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan kesempatan ini hanya ada di dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dengan iman dan percaya kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13. Filipi 4 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13 yang demikian bunyinya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, pasti kita pernah mempunyai pengalaman, baik pengalaman yang menyedihkan ataupun pengalaman yang menyenangkan. Seperti di dalam bacaan kita, Rasul Paulus pernah juga mengalami kekurangan, kelaparan, tetapi Rasul Paulus juga pernah mengalami kelimpahan dan tidak berkekurangan. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, mungkin lebih jelas saya bacakan. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan yang berkekurangan. Saudara-saudara, yang menarik di dalam bacaan kita ini yaitu adalah mengenai pengalaman Rasul Paulus yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Apa artinya? Di dalam bacaan kita di dalam kitab bahasa Indonesia masa kini mengatakan bahwa saya sudah mengenal rahasia, atau apabila disederhanakan dapat dikatakan bahwa pernah mengalami atau pernah merasakan apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Di sini, saudara, ada kesaksian daripada Rasul Paulus di dalam pengalamannya. Dia mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita, saudara-saudara, yang tentunya pernah juga mengalami hal seperti itu. Pernah mengalami sakit, pernah mengalami persoalan hidup yang sulit, dan juga kita pasti pernah mengalami kebahagiaan hidup dan kesejahteraan. Saudara-saudara, sekarang secara umum kita ada di bawah tekanan yang berat, yaitu kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat kita diliputi rasa takut tertular virus dan
kehidupan kita sangat terbatas, baik dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dan di dalam kehidupan kita yang lain, sangat terganggu sekali. Tentunya kita ingin bahwa keadaan ini segera pulih, sehingga kita dapat beribadah di gereja dan bebas daripada tekanan dan ketakutan serta kekhawatiran. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita mencontoh keyakinan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yaitu segala perkara, segala masalah, segala persoalan hidup dapat ditanggung ataupun dapat dipikul dan dapat diatasi serta dihadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami dan merasakan apapun juga di dalam perjalanan hidup kita ini, sehingga kita boleh ada sampai sekarang ini sebagaimana kita ada, itu adalah karena penyertaan daripada Tuhan sendiri. Marilah kita meyakini untuk kehidupan kita ke depan, tetap yakin dan percaya bahwa segala persoalan, segala masalah hidup yang pasti ada di dalam kehidupan kita masing-masing, kita percaya bahwa semuanya itu dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi ini. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan melalui firman Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman yang sudah kami lewati ya Tuhan. Kami sudah pernah merasakan akan keadaan, baik itu keadaan yang menyenangkan ataupun menyedihkan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia pernah mengalami kekurangan, kemiskinan, dan penderitaan. Tetapi Rasul Paulus juga pernah mengalami akan kelimpahan dan mengalami suatu keadaan yang berkecukupan. Tuhan, biarlah kami tetap yakin dan kami percaya kami akan tetap berpegang pada firman Tuhan, yaitu Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan akan menyertai kami, sehingga kami boleh mempunyai keyakinan apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus, bahwa segala persoalan, segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing dapat kami hadapi bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, khususnya di dalam menghadapi akan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada pemerintah kami, baik yang di pusat maupun sampai ke daerah, untuk segera dapat mengatasi akan pandemi COVID-19 ini melalui vaksinasi untuk virus COVID-19 ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kami secara merata boleh mendapatkan akan kekebalan tubuh melalui vaksinasi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang
mungkin sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami dapat membayangkan akan keadaan saudara-saudara kami ya Tuhan. Tentunya mereka membutuhkan akan pertolongan, membutuhkan akan kesembuhan dan pemulihan akan kesehatannya kembali. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya tetap ada di dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan iman dan percaya kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri persekutuan doa pagi ini. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 408, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air